Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Mada Terahman. Teman-teman bisa memanggil saya Mada. Saya adalah seorang mahasiswa di salah satu universitas ataupun perguruan tinggi di Bandung, yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 12370500124. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan apa-apa yang sudah saya buat selama kurang lebih 2 bulan dalam rangka memenuhi tugas yang diamanati oleh dosen pengampu mata kuliah pengenalan informatika Pak Insan. Jadi kita perkenalkan mungkin mulai dari latar belakang ataupun alasan kenapa saya membuat ini gitu. Yang pertama, yang melatar belakangi pembuatan web ini itu sebenarnya kita bisa lihat di sini ya, bahwa di zaman yang serba digital ini, untuk bisa survive dalam hidup, kita harus selalu adaptif dan melek terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jadi sebenarnya maksud dari kalimat tersebut adalah dimana mungkin teknologi sudah berkembang, zaman semakin maju, pastinya segala hal atau ya segala kehidupan dalam berbagai sektor pasti perlu ditunjang oleh yang namanya teknologi, termasuk hal ini gitu, mengenai perdagangan, mengenai jual beli, transaksi jual beli dan sebagainya, tentu akan lebih mudah dan lebih efisien gitu ya kalau misal kita menggunakan teknologi atau menggunakan bantuan teknologi gitu ya. Nah, salah satu yang mungkin bisa kita contoh itu adalah pembuatan website ini, dimana website tak jarang gitu jadi pilihan orang-orang untuk menjual suatu barang, menjual suatu jasa dan sebagainya. Seperti contoh misal Shopee dan Tokopedia itu kan marketplace yang ditujukan untuk menjual barang ataupun ya segala kegiatan jual beli lah ada di sana semua. Itu latar belakangnya. Lalu yang kedua soal deskripsi teknologi informasi gitu. Jadi kita juga perlu tahu gitu. Lalu yang kedua ada soal deskripsi teknologi informasi atau produk yang saya buat ini, yaitu website gitu ya. Kita tahu gitu bahwa website ini sangat familiar bagi kita gitu ya, apalagi kemana-mana kita bawa HP, bawa gadget lah ya. Jadi terhadap teknologi sebenarnya orang-orang sudah banyak yang kenal gitu, apalagi dengan produknya gitu. Salah satunya adalah web ini. Namun secara definisi kita bisa sebutkan bahwa website ini adalah sekumpulan halaman web atau sekumpulan halaman situs gitu ya, yang mana dari setiap halamannya itu punya fungsinya tersendiri gitu. Kayak misalnya website sederhana yang saya buat ini memiliki banyak atau 4 lah, setidaknya 4 halaman. Pertama ada beranda, di sini ya fungsinya kita untuk menjelaskan saja bagaimana asal usul ataupun mungkin ya pengenalan umum lah mengenai suatu perusahaan. Lalu yang kedua di sini saya membuat produk yang menjelaskan bagaimana nanti masing-masing dari produk tersebut, dan di sini juga saya mendesain untuk bisa langsung memesan si produk tersebut gitu. Namun ya mungkin perlu ditakhirkan lagi gitu ya, perlu dikembangkan lagi karena memang ini masih prototype dan belum teroptimasi dengan baik.
Jadi ya begitulah, ada kumpulan web gitu yang mana dari masing-masing halaman webnya itu punya fungsi yang berbeda gitu. Pada intinya memuat berbagai informasi lah web itu, sehingga informasi tersebut itu bisa terpublikasi ke seluruh penjuru dunia gitu. Itu untuk deskripsi dari teknologi informasi itu sendiri. Lalu kita lebih spesifik lagi ke dalam brand yang sebenarnya nggak saya buat gitu. Ini brand sebenarnya sudah ada sejak 1990-an bahkan, dan saya pun sudah meminta izin kepada pemiliknya gitu, yaitu teman saya sendiri. Kebetulan di SMA saya minta izin untuk membuatkan website yang sebenarnya yang nggak bakal kepake juga, maksudnya nggak bakal kepake secara, ya tujuan saya membuat ini hanya untuk memenuhi tugas saja gitu. Sudah diizinkan, lalu ya akhirnya saya buatkan, dan kebetulan juga logo bahkan sampai ya warna-warna dan desain-desain sebagainya sebelumnya pernah saya garap juga bersama teman-teman saya. Jadi saya dan beberapa teman saya itu ikut membantu teman saya ini untuk membangun branding dari si brand ini gitu. Yang namanya Bakso Hegar ya. Sudah terpampang jelas di sini Bakso Hegar. Campaignnya bagaimana kita bisa membuat website interaktif yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli produk. Ya sebenarnya kalau misal kita ngomongin brand ini lebih dalam gitu ya, ada berbagai masalah yang mungkin bisa kita minimalisir lewat penggunaan teknologi gitu, salah satunya web ini. Jadi itu salah satu motivasi kenapa saya membuat website ini adalah ya karena salah satu masalah dari perusahaan bakso ini sekarang, katanya sih, saya juga sering ngobrol dengan teman saya, sedang menurun, sedang sepi gitu ya, karena mungkin persaingan dengan kompetitor yang cukup update terhadap teknologi yang ada gitu. Sedangkan Bakso Hegar ini belum terlalu melek terhadap perkembangan zaman. Nah makanya ini jadi salah satu alasan saya gitu. Lalu target usernya itu saya bagi menjadi dua, ada user di daerah Bandung dan user di daerah luar Bandung. Karena Bakso Hegar ini belum memiliki cabang yang luas dan masih berpusat pada satu tempat gitu ya, belum bisa menjangkau banyak kota juga karena ya pegawainya yang pas-pasan juga gitu ya. Jadi saya membaginya menjadi dua gitu targetnya, yaitu user yang di daerah Bandung dan user yang di daerah luar Bandung, dengan tujuan yang berbeda-beda juga. Ada yang kalau yang di daerah Bandung saya lebih menargetkan untuk orang yang memang ingin makanan siap saji langsung diantar gitu. Bedanya hanya itu saja sih sebenarnya. Kalau yang di daerah luar Bandung kita kirimkan frozen foodnya, karena ada juga kemasan frozen food baksonya gitu ya. User experience, tema user experience-nya yang saya inginkan nanti saat final adalah ya mudah lah. Siapa yang gak ingin mengakses web dengan mudah, dengan nyaman gitu ya. User juga pasti bakal senang dengan hal tersebut. Mudah, sederhana, menggugah selera makan. Menggugah selera makan di sini sebenarnya lebih kepada desainnya. Lebih kepada desain di mana kita bisa memikat mata ataupun memikat hati orang atau user yang melihat ya, sehingga mereka langsung tergiur untuk membeli gitu.
itu bagian dari DKV juga ya, desain komunikasi visual, bagaimana mereka atau desainer gitu ya bisa berbicara seakan-akan berbicara lewat desain gitu, mengajak lewat desain. Lalu untuk warna ya seperti yang tadi saya bilang, untuk warna ataupun branding dari si Baso Egar ini sudah banyak ditentukan oleh saya dan teman-teman saya sebelumnya. Jadi saya hanya tinggal menyesuaikan saja gitu. Untuk inspirasi desain sendiri, untuk inspirasi desain sendiri saya menjadikan web KFC sebagai referensinya gitu ya, sebagai referensi, namun ya nggak sekompleks itu juga karena saya masih belajar gitu. Jadi hanya beberapa yang saya mungkin dibilang plagiat ya gimana ya, saya juga kurang expert dalam hal ini, jadi ya setidaknya adalah gitu. Kalau soal kode sebenarnya nggak plagiat karena saya cuma melihat lalu mentranslate-nya menjadi suatu baris kode. Adapun kode-kodenya itu saya belajar lewat YouTube dan sebagainya, disesuaikan ya sedemikian rupa lah sehingga akhirnya menjadi seperti ini. Ya nggak bagus-bagus amat tapi setidaknya adalah gitu. Itu untuk referensinya gitu ya. Untuk referensinya ini sebenarnya ada, ini harus muncul, namun kenapa ya ini ya. Lanjut ke user story-nya gitu. User story atau ya bagaimana ketika si user masuk itu, atau gini lah, user story ini membicarakan soal prioritas dari fitur-fitur yang ada gitu, yang mungkin nantinya akan saya buat. Karena tujuan saya tadi adalah untuk memungkinkan terjadinya transaksi jual beli produk dan interaktif. Jadi saya memberikan prioritas yang lebih kepada fitur-fitur yang berbau jual beli ataupun interaktif gitu ya. Di sini ada mengirim kritik saran, memesan produk, melihat rating produk, dan melihat rating produk ini juga kan sekaligus dengan merating produk itu sendiri gitu. Jadi bisa dilihat oleh seluruh user yang ada gitu. Dan saya di sini memprioritaskan pemesanan produk dan hal-hal yang berbau interaktif gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk struktur data, sebenarnya saya cukup kebingungan gitu ya soal struktur data ini karena memang 3 hari saya tuh lihat video tapi ya masih belum mengerti juga gitu. Tapi setidaknya lah saya nangkepnya gini gitu, kalau struktur data itu adalah bagaimana si web atau data-data yang ada di web itu diurutkan, disusun menjadi data-data yang tersusun rapi gitu, terorganisir gitu, sehingga kita sebagai developer bisa melihat secara gamblang, secara jelas gimana si website itu bekerja gitu, menampilkan apa saja gitu. Di sini saya bagi menjadi 4 gitu ya, karena memang dalam web saya ada 4 halaman dan berikut ininya gitu ya, berikut data-data ataupun hal-hal yang ditampilkan nanti pada web. Sedangkan mungkin yang lebih kompleks lagi kan di sini ada hubungannya dengan database, informasi mengenai web, informasi nama, alamat, telepon, dan email. Informasi nama, alamat, telepon, dan email ini kan suatu proses post and get gitu ya. Post and get dimana mungkin user
request kepada developer sehingga nanti diolah di client server di web server. Di situ nanti kalau misal user butuh nanti ditampilin lagi. Di proses penerimaan dan pengiriman data itu terjadi di web server gitu. Ya kurang lebih begitu. Lalu yang keempat ada arsitektur sistem. Client side saya membagi menjadi dua ya, karena ya sama ini juga saya juga kurang mengerti, apalagi kalau disuruh buat flowchartnya kayaknya belum bisa. Arsitektur sistem saya bagi menjadi dua, ada client side dan server side seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ada sudut pandang dari si klien ataupun sudut pandang dari kita sebagai developer atau servernya itu sendiri gitu ya, dimana sudut pandang dari klien atau user ini adalah web browser ya yang digunakan untuk mengakses website sehingga bisa melakukan interaksi yang lebih kompleks. Yang kedua, server side ya, yang tadi sudut pandang kita sebagai developer ataupun server yang bekerja nanti itu adalah diantaranya setidaknya ada dua gitu ya yang saya tahu, web server dan database, dimana keduanya mungkin saling berhubungan tidak bisa dipisahkan. Oke. Lanjut ke yang kelima, teknologi library atau framework yang saya pakai sejauh ini baru 4 HTML, CSS, JavaScript, dan sebagai version control sistemnya saya menggunakan Git sebagaimana banyaknya orang memakai gitu ya. Jadi saya pakai Git untuk version control system itu kan fungsinya seperti jaga gitu kalau misal ada yang banyaknya sih version control system ini dipakai dalam suatu kelompok ya, misal kerja dalam suatu kelompok, sedangkan pembagian tugasnya itu yang mesti dilakukan gitu, harus dilakukan dengan membagi tugas gitu dalam pembuatan web itu. Jadi supaya tidak pusing, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman, perlu adanya version control system. Tapi untuk penggunaan pribadi sebenarnya tidak terlalu terpakai sebenarnya, cuman kita perlu saja untuk jaga-jaga gitu kalau misal ada sesuatu yang ingin diulang atau mungkin kehapus dan sebagainya, kita bisa dapat backupnya tanpa membackup secara manual gitu. Yang keenam, untuk desain user experience dan user interface. Ya teman-teman, mohon maaf tadi ya sedikit dipotong lah karena gambar-gambarnya tidak muncul ya. Kalau sekarang udah muncul lagi, tadi udah diperbaiki. Nah teman-teman, kalau tadi belum lihat ya kira-kira beginilah. Untuk halaman berandanya saya mengambil referensi dari sini. Untuk halaman produknya saya ngambil referensi dari sini, cuman yang lebih simple lagi gitu ya. Lalu yang untuk tentang kami masih dalam proses ya sebenarnya, akan dibuat seperti ini. Sama juga untuk page kontak kami juga ya, tadi belum saya tunjukkan, ya kira-kira seperti ini lah. Jadi di sini user bisa menulis namanya, misal Mada itu di sini, alamat misal Bandung, sebagainya lah, telepon gitu ya. Ini email misal, lalu di sini pesannya. Ya lanjut ya.
tadi itu sampai ke nomor 6. Untuk nomor 5 ya ini nggak sampai Git doang ya sebenarnya, cuman memang sejauh ini baru sampai 4 saja, itu pun belum maksimal karena keterbatasan juga gitu ya. Saya kurang mendalami soal JavaScript karena memang cukup rumit JavaScript dibandingkan dengan HTML dan CSS yang notabene ini sebenarnya bukan bahasa pemrograman juga keduanya itu. Sedangkan JavaScript kan adalah bahasa pemrograman yang berbeda gitu ya, yang lebih kompleks lah. Lalu nomor 6 desain user experience dan user interface ya, karena tadi referensinya dari KFC ya, inilah kira-kira bagaimana nanti si website yang akan saya buat terbentuk gitu ya. Nah, ini untuk halaman home-nya gitu ya. Kalau misalnya mencet home, nanti yang keluar akan seperti ini. Kalau yang dipencet produk, nanti yang keluar akan seperti ini. Produk dengan atau berikut dengan deskripsinya. Lalu tentang kami di sini ada penjelasan kontak us ya, seperti tadi. Itu mungkin untuk desain user experience dan user interface-nya belum terlalu kompleks, tapi ya setidaknya sudah tergambar lah. Dengan adanya 4 gambar ini saja kita bisa mengawang-awang bagaimana nanti si websitenya akan berkembang gitu ya. Untuk nomor 7 dalam proses, karena ini ya saya sedang melakukan proses pembuatannya, dan nomor 8 sama akan saya jawab secara langsung di sini juga ya. Bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam produk teknologi informasimu. Dalam hal ini karena teknologi informasi yang saya buat itu adalah web, jadi bagaimana mesin komputasi dan sistem operasi berperan dalam sebuah website gitu ya. Pertama kita perlu tahu dulu konsep bagaimana website bekerja gitu ya. Ketika mungkin seorang user request, misal di sini request di kontak kami, menuliskan misal suatu atau request gini lah, request ingin pergi ke tampilan produk lah simpelnya gitu ya. Request ingin pergi ke tampilan produk itu kan melalui proses pengiriman perintah dari user ke nanti ke web server, di mana nanti web server akan menampilkan halaman, menampilkan gambar ataupun menampilkan audio atau video itu yang berbentuk media gitu ya. Itu akan ditampilkan oleh web server gitu. Berbeda dengan database, nanti kita akan bahas database di nomor kesekian gitu ya. Nanti ada. Sampai mana tadi? Bagaimana mesin dan sistem operasi. Nah, lalu si web server ataupun ya komputer tidak akan bisa bekerja dengan optimal kalau misal tidak ada bantuan dari sistem operasi gitu ya. Sistem operasi yang modern yang sudah kita ketahui gitu ya, banyak dipakai tentu kayak Windows, Mac OS ataupun Linux gitu ya. Itu adalah sistem operasi yang cukup terkenal dan cukup banyak digunakan di kalangan manusia gitu ya, di kalangan kita gitu ya. Nah, si sistem operasi ini akan mengoptimalkan sumber daya komputer yang nantinya memaksimalkan perangkat lunak untuk ya tadi membuat proses dari permintaan pengguna ke web server berjalan terus sampai akhirnya nanti ditampilkan kembali ke user ada gitu ya. Nah, itu semua melalui proses melalui bantuan sistem operasi gitu ya. Kalau mesin komputasi ini sendiri kan adalah hardware-nya gitu ya, dimana hardware-nya itu turut membantu dalam proses menampilkan gambar misalnya gitu ya. Kita tahu juga kalau mesin komputasi itu kan
awalnya gitu ya, awalnya terdiri dari 0 dan 1 gitu ya, bilangan biner lah gitu. Dalam menampilkan gambar sebenarnya ini adalah kumpulan atau perintah-perintah yang dibuat dari angka 0 dan 1 gitu semuanya gitu. Bagaimana konsepnya ya itu akan lebih rumit lagi kita bahas di lain waktu saja. Jadi pada intinya gitu ya, secara keseluruhan mesin komputasi dan sistem operasi pasti turut membantu dalam tertampilkannya gitu sebuah website gitu. Karena memang ini semua berhubungan langsung dengan perangkat yang nantinya akan menampilkan suatu website itu sendiri gitu. Lalu yang ke-9, bagaimana algoritma atau struktur data, dan bahasa pemrograman berperan dalam website gitu. Yang pertama, kita perlu tahu dulu algoritma itu apa gitu ya, struktur data itu apa, dan bahasa pemrograman itu apa gitu. Algoritma sendiri kan kita tahu sebagai langkah-langkah ataupun cara-cara seseorang atau seorang developer gitu ya dalam mencapai suatu tujuan gitu, mencapai suatu keinginan yang diinginkan gitu. Misal kita contohkan dalam marketplace Shopee misalnya gitu ya. Dalam marketplace Shopee kan itu ada algoritma pencarian, algoritma nanti yang di highlight di beranda ataupun di home-nya itu apa aja gitu kan. Itu diatur dalam algoritma gitu, diatur melalui langkah-langkah bagaimana si developer bisa mencapai suatu tujuan gitu. Ya, jadi saya ulang, algoritma ini dalam website bekerja di balik sebagai otaknya lah, sebagai otak di mana si website ini bisa terlihat cerdas gitu ya. Bisa terlihat cerdas, kenapa ini bisa bergerak sendiri atau kenapa ini bisa sesimpel ini bisa dipencet saja, sebenarnya kan itu menggunakan algoritma gitu ya. Menggunakan algoritma. Jadi ya itu banyaklah kompleks itu ya. Itu untuk algoritma. Lalu untuk struktur data kita tahu ya, kita sudah bahas juga tadi di awal. Kalau struktur data itu kan fungsi utamanya itu adalah mengurutkan gitu. Jadi struktur data itu adalah suatu cara untuk mengurutkan atau menyusun data sehingga si data itu bisa tersusun dengan rapi gitu ya. Susun dengan rapi, contohnya kayak sebenarnya jenis-jenisnya ada banyak gitu ya, cuman saya tahu cuma dikit gitu. Kayak array itu yang paling simpel sih kayaknya. Yang paling simpel yaitu dengan ya menyusun kayak di website saya ada pesan misalnya, di sini saya ingin atau di produk sebenarnya saya nanti bakal ada ngadain komentar misal di sini dari setiap produknya di rating, terus ada komentarnya misal. Nanti saya akan buat seperti itu rencananya. Nah, array itu nanti bekerja di sana, di mana nanti komentar-komentar itu akan disusun sedemikian rupa sehingga tersusun dengan rapi gitu. Entah itu diurutkan berdasarkan jumlah bintangnya, entah itu nanti diurutkan berdasarkan yang misal banyak kalimatnya dan sebagainya gitu kan, itu diatur dalam struktur data supaya nanti pada saat mengatur dalam database itu lebih gampang lah, karena di struktur data sudah di konsep dengan jelas gitu. Itu kurang lebih struktur data bekerja dalam suatu website. Lalu yang ketiga ada bahasa pemrograman gitu. Bahasa pemrograman yang kita tahu kan pemrograman itu sendiri artinya kan suatu cara untuk memerintah komputer gitu ya. Bagaimana kita sebagai manusia bisa memerintah mesin sehingga mesin ini bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan gitu. Nah, sebagaimana
fungsinya bahasa gitu ya. Bahasa ya untuk komunikasi, media komunikasi dengan sesuatu gitu. Kalau misal kita bahasa Indonesia, kita komunikasi dengan manusia tentunya. Kalau ini bahasa pemrograman ya bahasa untuk berkomunikasi dengan komputer. Jadi kita nggak bakal pernah bisa bikin website ataupun aplikasi dan sebagainya kalau kita tidak menguasai bahasa pemrograman, dalam artian bahasa si komputer itu sendiri. Karena kita bakal kebingungan untuk memerintahkan komputer membuat suatu program itu perlu menguasai bahasa pemrograman gitu. Nggak bisa sebatas kita suruh gunakan kata-kata coba bikin website gitu, nggak bakal pernah bisa, nggak bakal pernah ngerti. Karena dalam bahasa pemrograman juga diatur sebenarnya ada bahasa computational thinking gitu ya, bagaimana komputer berpikir gitu, bagaimana komputer bisa menanggapi kita sebagai manusia dalam hal perintahnya gitu ya. Perlu spesifik, perlu detail, perlu runtut, perlu make sense gitu ya. Itu sifat-sifat dari komputer gitu ya, dimana komputer bisa mengolah perintah yang kita berikan. Jadi itu fungsi ataupun peran dari algoritma, struktur data, dan bahasa pemrograman. Lalu yang ke-10, bagaimana metode pengembangan perangkat lunak software development life cycle berperan dalam produk teknologi informasimu. Ya, jadi kita perlu tahu juga kalau metode pengembangan perangkat lunak ini adalah salah satu cara ataupun ya rencana kerja di mana mungkin nanti dalam suatu kelompok, misalnya suatu kelompok bisa mengerjakan suatu proyek dengan lebih rapih, lebih rinci, lebih terstruktur lah, lebih bisa dikembangkan dengan mudah karena memang terstruktur dengan rapih gitu. Sebenarnya saya juga kurang mengerti soal hal ini, tapi ya setidaknya itulah yang bisa saya tangkap setelah belajar mengenai metode pengembangan perangkat lunak ini. Lalu hubungannya dengan website apa? Misal kalau misal tadi fungsinya adalah untuk membuat rencana kerja atau pembuatan proses pengerjaan ini lebih rapi, berarti itu terjadi di balik proses pembuatan ini gitu ya, berada di balik layar gitu, tidak secara nyata kita lihat langsung di sini contohnya gitu. Tapi dalam pembuatannya, dalam prosesnya, ketika seorang mungkin bekerja sama, mereka pasti menerapkan metode pengembangan perangkat lunak ini atau tadi disebut software development life cycle gitu. Jadi begitu. Lalu nomor 11, bagaimana database ataupun sistem basis data secara bahasa Indonesia berperan dalam website gitu. Ya tadi kita juga sudah bahas ya mengenai web server, di mana web server ini sangat berhubungan dengan database gitu. Sangat berkaitan gitu lah. Cuman yang membedakannya ini sebenarnya gini, kalau web server itu adalah penampil, jadi sesuatu yang berfungsi untuk menampilkan sesuatu gitu ya, gitulah, itu web server. Kalau database itu lebih kepada penyimpanan, dan dimana penyimpanan itu atau penyimpanan data itu diolah langsung di sana gitu. Jadi selain fungsinya menyimpan, fungsinya juga sebagai wadah untuk mengolah data itu sendiri gitu. Dan biasanya database ini dipakai untuk data-data yang lebih kompleks. Kalau web server kan sifatnya data yang ya kayak media gitu ya, menampilkan gambar dan sebagainya, itu cenderung lebih mudah lah dibaca ataupun cenderung lebih mudah diolah oleh komputer ataupun kita selaku manusia gitu. Kalau database itu cenderung
mengatur ataupun menyimpan data-data yang kompleks gitu. Kayak misalnya tadi dalam kontak kami, di sini kita menginput nama misalnya Mada, lalu kita nanti kirim. Setelah ini terisi semua nanti dikirim set. Nah, kalau memang sudah tersambung dengan web server, lalu database-nya juga sudah terintegrasi dengan jelas, nanti di sana secara apa ya, di balik layar gitu ya, data-data yang diinput dari seorang user itu akan diolah sama developer lewat ya aplikasi-aplikasi yang mengatur database gitulah. Dari sana nanti dikelola si data-data ini supaya nanti sewaktu-waktu kalau misal butuh ya kita gampang untuk mencarinya gitu ya. Itulah contoh kecilnya gitu, contoh kecil dalam penggunaan database pada suatu website. Ya mungkin cukup sekian teman-teman sekalian, terima kasih sudah memperhatikan ataupun mengikuti saya sampai akhir gitu ya. Teruntuk Pak Insan, terima kasih juga sudah membimbing kita selaku mahasiswa untuk bisa lebih berkembang, dengan salah satunya mengamanati satu tugas yang ya ini cukup terasa sih impactnya, cukup kerasa lah sama saya. Sekarang saya jadi ngerti banyak gitu soal web, soal pembuatan dari web atau pembuatan dari aplikasi gitu. Setidaknya saya mengerti gitu sedikitnya. Ya mungkin apa-apa yang bisa saya sampaikan cukup sekian gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.